Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu, tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Zedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya." Zedekia Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Zedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yeremia pasal 32 ayat 3. Sebab Zedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya." Renungan hari ini berjudul Paling Berkuasa. Dalam kampanye yang dengan gencarnya ia lakukan, Tancredo Neves sempat memberikan pernyataan. Jika ia mendapatkan 500.000 suara dari pendukungnya, maka tidak akan ada yang bisa melengsarkannya dari kursi kepresidenan, bahkan Tuhan sekalipun. Pada akhirnya, Tancredo berhasil memenangkan pemilu Brazil. Ia berhak menduduki kursi presiden. Tetapi sebelum sempat dilantik, ia meninggal karena komplikasi. Zedekia menghukum Yeremia karena nubuatannya. Sekalipun Zedekia tahu, bahkan mengakui Yeremia sebagai nabi utusan Allah, ia tidak menyatakan pengakuannya dengan tidak mempercayai nubuatan Yeremia. Zedekia dapat memenjarakan Yeremia karena ia memiliki jabatan. Mudah saja bagi Zedekia mengatur segala sesuatu seperti keinginannya. Begitulah kekuasaan diingini, supaya dapat mengatur segala sesuatu sesuka hati. Kekuasaan sanggup membutakan mata hati seseorang, sehingga mereka lupa bahwa Tuhanlah pemilik kuasa tertinggi yang tidak tertandingi. Kekuasaan dapat membuat orang sombong, lupa diri, tidak mengakui bahwa semua itu terjadi atas kehendak Tuhan.
Bagi mereka, kekuasaan menjadikan dirinya maha benar, sehingga Tuhan diabaikan. Ketika seseorang telah dibutakan oleh kekuasaan yang mereka miliki, peringatan Tuhan yang semestinya direfleksikan, sehingga membuahkan pertobatan dan kebaikan, tak lagi dipandang sebagai pemeliharaan ilahi, malah dianggap sebagai penghambat yang layak dilawan. Semoga kita dimampukan untuk tetap memandang Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa, setinggi apapun kekuasaan yang kita jabat. Tidak ada kuasa di dunia yang melebihi kuasa Bapa. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.